Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Jatuh, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya. Bu, pagi ini saya ingin cerita rencananya. Oke, silahkan Bu Heni, tapi obrolannya sebentar ya, kira-kira 10 sampai 15 menit ya. Apa kira-kira yang ingin Ibu Heni bicarakan? Uh, Baik Bu, jadi gini Bu, tentang kejadian kehilangan HP di kelas saya. Pada hari Sabtu kejadiannya itu Bu, dan hari Seninnya orang tua datang dengan maksud meminta pertanggungjawaban dari sekolah. Padahal kejadian itu kan bentuk runtut dari pelanggaran anak itu sendiri, membawa HP ke sekolah. Oh, gitu ya Bu ya. Eee, jadi murid Ibu ini sekarang sedang dihebohkan kehilangan HP ya. Selain itu ada apa lagi Bu? Iya Bu, saat ini saya sedang mengusut pelaku pencurian karena bagaimanapun juga sekolah kan tetap harus bertanggung jawab karena terjadi kehilangan HP di sekolah kan. Eh, jadi ada beberapa anak yang berasumsi bahwa ketika mereka membawa HP, walaupun terjadi kehilangan, mereka tetap sekolah tetap bertanggung jawab atas itu. Dan ada juga yang anak yang berasumsi bahwa mereka sangat was-was dengan kejadian ini gitu. Seperti itu, Bu. Jadi mereka menjadi fokus fokus kurang fokus dalam belajar, kemudian motivasi belajarnya jadi menurun menurut saya, Bu. Oh, begitu ya Bu Heni ya. Eee, tapi kita ini cuma punya waktu sedikit Bu ya, singkat. Jadi obrolan ini, sebenarnya apa yang ingin Ibu dapatkan? Dari obrolan ini sebenarnya apa sih yang ingin Iya, Ibu Heni dapatkan? saya ingin sekali melihat murid-murid saya belajar dengan fokus dan dapat belajar dengan tertib tanpa melakukan pengelonggaran, kemudian mentaati peraturan yang berlaku sehingga motivasi belajar mereka meningkat. Oke, jadi maksud Ibu Heni ini biar, muridnya bisa belajar dengan tenang ya? Iya, benar Bu. Oke, ya itu dia Bu, benar kata Ibu. Supaya motivasi belajar mereka itu meningkat, mereka dapat fokus dalam belajar tanpa memikirkan hal-hal yang lain, terutama memikirkan HP yang mereka bawa itu kan otomatis. Jadi kalau mereka itu membawa HP kan otomatis fokus belajar mereka menurun. Oke, Fokus belajar. baik Bu Heni, kalau dari pengamatan Ibu sendiri, murid yang dikatakan memiliki motivasi belajar itu seperti apa sih Bu Heni? Ya, menurut pengamatan saya sih Bu, yang dikatakan murid yang memiliki motivasi belajar itu yang seperti apabila mereka belajar, mereka sangat antusias untuk menerima pelajaran, kemudian bertanya dan mendapatkan nilai yang baik, kemudian datang sekolah dengan tujuannya untuk belajar bukan untuk lain-lain dan tidak membawa HP dan memainkannya tanpa sepengetahuan guru. Menurut saya Ya, seperti itu, Bu. oke, benar Bu. Jadi siswa itu sebenarnya memang harus aktif, sering bertanya, Iya. dan mengerjakan tugasnya ya, secara Mhm. antusias menerima pelajaran tentunya. Terus selain itu ada lagi enggak Bu Heni? Mmm, Mungkin mereka harus menerima pelajaran dengan tepat waktu kali ya, Bu, dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya yang seperti itu yang menurut saya. Nah, jadi ada, 4 tadi ya Bu Heni ya, Mmm, cirinya ya. Jadi dia aktif, terus dia bertanya, ya, mengerjakan tugas, dan antusias dalam pembelajaran. Yang idealnya itu mhm. sebenarnya seperti apa Bu Heni? Oke, kalau yang idealnya itu menurut saya menurut saya yang seperti itu yang idealnya, Bu, yang Ibu sebutkan 4 tadi. tadi itu ya? Iya, Nah, yang seperti itu yang eee, idealnya.
anggaplah ini ya di angka 10 itu sekarang murid Ibu Heni ini ada di angka berapa? Kalau dari 1 sampai 10 itu, untuk tujuan Oke. motivasi belajarnya? Ya. Mungkin sepengamatan saya dalam kondisi ini mungkin masih berada di posisi 6 kali ya, Bu, ya? 6 sepertinya. Oh, posisinya di angka 6 berarti ya? Iya. Menurut Ibu kendalanya apa, Bu, sehingga dia ada di angka 6 itu? Mungkin sepertinya ini ada beberapa faktor sih, Bu. Pertama faktor keluarga ya, kemudian kedua faktor lingkungan. Faktor keluarga itu kenapa? Karena, dalam keluarga orang tua itu sepertinya tidak mengindahkan peraturan seperti itu ya. Jadi mereka membolehkan anaknya membawa HP ke sekolah tanpa dengan alasan yang jelas. Kemudian, lingkungan belajar yang seperti ya lingkungan belajarnya sudah terpengaruh atau sudah terkontaminasi dengan pelanggaran-pelanggaran. Jadi mereka itu sudah terpengaruh dengan teman-temannya yang membawa HP, akhirnya kan makin banyak yang membawa HP sehingga fokus mereka itu sudah terbagi kan dengan aktivitas yang lain seperti HP. Posisinya seperti itu loh Bu, kalau anak-anak membawa HP, pasti mereka itu jam istirahatnya pengen, aman ada HP, main HP, jadi seperti itu Bu, tanpa sepengetahuan guru, gitu. Oke, Bu, ya. Banyak juga, Bu, ya, tantangan, kita sebagai guru ini, Iya, apalagi kalau siswanya, bawa HP ke sekolah. Oke, Bu benar. Heni, Ibu sendiri kalau di angka 10 itu sepertinya agak susah, Bu, ya, untuk mencapainya. Kalau Mungkin Ibu bisa jadi. menginginkan anak-anak itu sebenarnya di level berapa, Bu, untuk, motivasi belajar mereka itu, yang Ibu Oke, Heni inginkan sebenarnya? ya. Mungkin kalau di angka 10 dalam waktu dekat ini belum bisa tercapai ya, Bu, tapi, ketika kondisi itu sudah mencapai di angka 9, itu juga sudah sangat baik sih menurut saya. Ya. Oke, Bu Heni, apa kira-kira yang bisa, Ibu lakukan untuk mencapai di angka 9 itu? Ya. Rencananya rencananya sih Bu ya, strategi saya akan membuat mereka mematuhi aturan dulu terkait dengan HP gitu. Jadi saya akan mensosialisasikan lagi aturan tentang membawa HP, kemudian, mengajak guru BK untuk melakukan razia rencananya. Jadi, saya tuh pengen menertibkan pelanggaran yang HP ini dulu, baru nanti untuk, fokus pada peningkatan motivasi belajar dan fokus belajarnya mereka, seperti itu rencananya, Bu. Oke, jadi, seperti itu ya, Bu Heni ya, Iya, rencana Ibu Heni. iya Berarti, rencananya. rencananya murid-murid Ibu ini ingin diperlakukan seperti apa saat belajar nanti kira-kira? Supaya termotivasi untuk belajar secara aktif, antusias belajarnya, dan dalam mengerjakan tugas itu mereka lebih termotivasi lagi. Oke, Kira-kira Ibu Heni ini, membutuhkan tim enggak untuk melakukan hal-hal tersebut? oke. Untuk tim, iya, Bu. Rencananya sebelum melakukan razia kan saya mau koordinasi dulu tuh sama guru BK, kemudian, Wakasis, kemudian, wali kelas untuk melakukan razia gitu. Melakukan razia dan menyusun strateginya, seperti itu. Jadi saya sangat membutuhkan tim. Oke, kemungkinan yang dapat dilakukan dalam waktu dekat ini, kira-kira yang mana, Bu? Yang Hmm, bisa duluanlah dilakukan oleh Bu Heni? oke. Rencananya rapat rapat dengan guru BK, Wakasis, dan kepala sekolah untuk merencanakan razia dan mensosialisasikan lagi peraturan yang telah disepakati, seperti itu Bu rencananya. Ada lagi enggak, Bu, yang lainnya kira-kira? Selain, Hmm, kegiatan razia apa? oke. Nah, kegiatan razia itu? Ya, rencananya setelah kegiatan razia itu kami juga akan
menanyakan lagi komitmen tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati terkait dengan pelanggaran, membawa handphone, dan kegiatan belajar mengajar kan sudah diatur semua di dalam peraturan kelas. Mungkin itu yang akan saya pertanyakan lagi ketika setelah proses razia. Kapan Bu kira-kira akan dilakukan rencana-rencana tersebut? Secepatnya sih Bu, rencananya dalam minggu-minggu ini rencananya, secepatnya. Oke, kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu untuk membersamai Ibu dalam hal tersebut? Oke, mungkin yang saya bilang tim tadi Bu ya, guru Ya. BK, kemudian Wakasis, kemudian guru-guru mata pelajaran yang mungkin dibutuhkan di beberapa posko dan posisi nanti seperti itu. Oke, baik Bu Heni, kita sudah di penghujung coaching hari ini Bu Heni ya. Kira-kira apa yang Ibu Heni dapatkan dari obrolan kita hari ini? Iya, ya saya pertama-tama ucapkan terima kasih banget sama Ibu yang udah meluangkan waktunya untuk saya. Yang tadinya saya sangat mengharapkan obrolan ini, pengennya ini, dengan tujuan ini. Alhamdulillah dalam obrolan ini saya mendapat pencerahan dari Ibu. Kemudian yang awalnya saya kebingungan harus mau berbuat apa untuk masalah ini supaya murid-murid saya kembali mengikuti pelajaran dengan tertib dan fokus. Ternyata tanpa terasa saya sudah memikirkan apa yang harus saya lakukan dan bertanggung jawab atas yang sudah saya rencanakan sampai saya kembali semangat lagi dan memiliki jalan keluar atas permasalahan yang sedang saya hadapi. Terima kasih banyak ya Ibu. Ya, sama-sama Bu Heni. Okelah Bu Heni, kalau begitu nanti kita bertemu lagi Bu Heni ya. Minggu depan Ibu sangat ingin mendengarkan cerita yang akan Ibu Heni sampaikan setelah Ibu Heni melakukan rencana Ibu tadi. Jangan lupa berkoordinasi dengan rekan sejawat Ibu tadi ya. Iya. Baik Bu, siap. Nanti saya akan kesini lagi deh. Saya akan ceritakan bagaimana proses rencananya Bu ya. Makasih Oke. banyak Ibu atas waktunya. Saya Sama-sama Bu Heni. saya permisi dulu ya Bu Jatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop dulu ya. Stop dulu.